Suatu ketika ini dalam perbincangan yang tanpa sengaja Buya sampaikan, ada orang dia sangat dekat dengan kita, orang luar Cirebon, dia datang tamu hanya sesaat, 1 jam 2 jam mampir, dia bercerita bahwasanya dia adalah orang awam, dia adalah orang ini, cuman saya dengar dengan pengajian Buya melalui media-media ini. Akhirnya kita besarkan hatinya, orang menjadi baik. Untuk menjadi baik orang tidak harus punya ilmu, orang punya insaf, kesadaran, maksudnya biar besar hatinya. Mungkin orang itu tidak punya ilmu banyak, tapi dia punya insaf, punya sadar, sehingga mudah untuk baik. Tapi sebaliknya, biarpun orang itu alim kayak apa, tapi kalau tidak ada insaf, tidak bisa baik. Waktu ngomong kita begini langsung mengiyakan, iya Buya, itu Habib Rizik, padahal orang alim kok begitu lah ini. Nah ini kan ajib, padahal orang yang mencintai kita lah, ini langsung kita habis. Emang Habib Rizik ngapain? Itu fitnah yang kau dengar. Tidak boleh dengar begitu, lihat. Gara-gara WA, gara-gara ini. Iya. Bagaimana fitnah kau dengar? Kamu katanya dengar Buya. Karena cara dengarnya, rupanya dia ke bawah untuk mencaci Habib Rizik contoh. Padahal orang itu bukan orang jauh. Dia katanya senang dengan majelis kita. Bayangkan. Ke bawah gara-gara media informasi fitnah tentang Habib Rizik. Dia percaya dengan fitnah itu, bayangkan. Kita maksudnya besarkan hatinya dia, giliran kita ngomong orang alim kayak apapun belum tentu tok-toknya di bawah Habib Rizik. Memang Habib Rizik kenapa? Katanya beginilah, itu yang tidak boleh kau dengar. Itu bahaya, kau rusak sehingga kau membenci seseorang, ternyata hatimu kotor setelah itu. Dia baru istighfar, astagfirullah. Jadi nggak boleh, harus tobat. Kau minta maaf sana. Gimana caranya? Ini permasalahannya apa? Padahal dia bukan orang jauh dari ilmu loh ya. Ada sering dengar pengajian kita. Katanya setiap hari dengar pengajian kita. Bayangkan. Gara-gara media informasi yang nama WA itu, buang saja itu WA kalau perlu. Internet ini, kalau perlu kita balik ke zaman dulu tuh, waktu kita zaman SD SMP nggak ada internet. Akhirnya kemakan fitnah sana sini, lihat. Itu contoh. Dan ternyata sekarang banyak kita masuk satu tempat, ternyata ada seorang ustadz kiai benci dengan ulama yang lain. Gara-gara apa? Berita ditempel-tempelin katanya begini-gini. Astagfirullahaladzim. Itu fitnah. Makanya jaga hati kita. Ini rambu-rambu dari Imam Ghazali Patuhi. Jangan mau mudah percaya dengan omongan orang-orang yang kita tidak kenal. Apalagi jika omongan itu merendahkan kaum muslimin. Orang muslim saja nggak boleh kita. Apalagi dia pakai label ulama. Jangan. Kalau ada orang rendahkan orang Islam saja nggak boleh percaya kita kok. Kalau kita melihat langsung pun tidak boleh diekspos. Misalnya ada orang awam maksiat. Orang awam melakukan kemaksiatan dan di mata kita, apakah boleh besok kita ekspos di media? Nggak boleh. Apalagi fitnah. Nah ini gara-gara media informasi itu, lihat. Sudah dikasih rambu-rambu Imam Ghazali. Jangan banyak ngedenger. Jangan mudah bergaul dengan mereka. Kurangi pertemuan dengan mereka. Malah dicari. Sampai di dalam dunia media sosial itu ada beberapa tokoh tuh yang sangat masyhur dengan fitnahnya. Tapi kok pada tahu tuh gimana? Berarti kamu dengar dong. Ada siapa itu yang suka membawa fitnah? Ada di dalam media sosial itu orang yang sangat masyhur, selalu dia membawa berita aneh-aneh. Loh kok dia masyhur? Berarti kan ini orang pada senang dengan berita aneh yang dibuat oleh dia. Bahkan mungkin mencari, ngomong apa sih dia? Padahal dia adalah pemfitnah yang suka membawa berita-berita aneh. Lah anehnya adalah kita nggak mau dengar rambu-rambunya Imam Ghazali rahimahullah taala. Pokoknya kalau ada informasi yang tidak baik tentang saudara kita kaum muslimin, langsung hapus. Dan jangan didatangi itu tempat. Jangan didatangi itu perkumpulan. Kalau urusan WA jangan bergabung lagi dengan kelompok itu karena membahayakan hati kita. Jangan sombong. Oh, kasih bisa milah. Oh, enggak, bisikan setan halus. Tiba-tiba tertanam kebencian antara kaum muslimin gara-gara itu berita. Hati-hati. Semoga Allah menjaga ulama-ulama kita. Orang yang difitnah-fitnah seperti Habib Rizik dan lainnya. Ini fitnah, lihat. Yang memfitnah akan hancur setelah itu. Tapi orang difitnah itu diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi saja difitnah, ulama difitnah. Siapa yang tidak difitnah? Kalau difitnah itu bagi para kekasih Allah mah enteng. Mau diangkat derajatku. Cuman yang jadi masalah adalah orang yang mempercayai fitnah itu adalah orang yang kemakan di dalam bencana itu sendiri. Ya, orang yang kemakan fitnah, gampang percaya. Dulu juga pernah ada seorang alim, seorang juru dakwah misalnya Ustadz Zainuddin MZ. Ada seorang perempuan, tidak tahu artis tapi ngaku-ngaku katanya dia dibeginiin, lihat.
Kan gila perempuan. Makanya yang gila ada yang percaya. Wong dia sendiri gak punya rasa malu, kemudian dia bukan seorang, dia hanya bercerita macam-macam. Ramai sekali dengar itu. Sampai sampaikan, yang percaya itu sakit, kemakan fitnah. Bagaimana seorang ustadz seperti beliau? Kalau orang punya iman nggak bisa percaya. Kalau orang punya iman dan makna ukhuwah di dalam hati nggak bisa percaya. Kemudian yang bicara tuh siapa sih? Perempuan yang tidak pernah dikenal, dia penyanyi dangdut waktu itu, contoh. Kemudian dia memberitakan begini-begini karena sering didatangi, mau ditawari gini-gini. Saksi nggak ada, hanya berita diekspos, tidak tahu sekarang di mana dia. Itu fitnah-fitnah semacam ini ada. Maka yang sangat rugi adalah siapa itu? Yang mudah kebawa fitnah karena kupingnya bolong, nggak ada filternya. Ini gara-gara media informasi itu, lihat. Itu zaman sekarang bagaimana? Wah, Ustaz fitnah Ustaz Sina, naudzubillah. Usah mudah kita dengar yang dimainkan. Kadang-kadang kita mungkin nggak percaya, bahasa lidahnya tuh nggak percaya, tapi diam-diam mikir, ya jangan-jangan iya juga. Syuf hatinya, lihat busuknya jiwa itu, busuknya hati yang sudah dirusak oleh iblis. Pegangi Imam Ghazali ini. Jangan mudah mendengar berita tentang kejelekan seseorang, apalagi yang dikirim oleh orang-orang yang Anda tidak pernah kenal. Batasi urusanmu dengan mereka. Jadi, membatasi informasi-informasi ini penting sekali. Kadang-kadang kita waktu masih buka WA, alhamdulillah kita tidak urusan dengan WA. Waktu WA itu sering ada berita-berita yang aneh. Bahkan yang ngirim pun kadang-kadang orang yang semestinya tidak pantas mengirim berita tentang ini itu. Ajib ya Ustaz, masa berita sini dikirim ke sini? Antum baca atau tidak? Jadi ada orang tuh hanya senang baik, menurut dia langsung di-share. Nggak pakai otak. Katanya Ustaz, selektif dong. Ini kita nemukan, dan kita menemukan keanehan. Orang yang kelas Ustaz saja bisa ke bawah yang demikian, bagaimana orang awam? Maka bersyukurlah yang tidak pernah urusan sama WA. Bersyukurlah yang tidak senang dengan Facebook, dengan internet. Itu iblisnya lebih banyak. Tapi apa boleh, zamannya zaman semacam ini. Baik, kalau begitu pakai rambu-rambunya Imam Ghazali ini, pegangi. Kalau sudah bau fitnah, mengganggu, merusak umat, jangan percaya. Apalagi sekarang musuh-musuh Allah pun membuat berita-berita. Giliran yang alim, yang soleh, yang baik dihantam. Tapi giliran yang nggak benar, wah, seolah-olah ada pendukungnya atas nama kaum muslimin di sana mendukung si fulan, muslimin dan saya. Ini dibuat karena tidak bisa mengumpulkan puluhan ribu orang seperti para ulama-ulama yang soleh-soleh itu. Dia membuat berita Sumatera rame begini, di Kalimantan begini, nanti di Bali begini. Tiba-tiba ada yang umroh ngomong begini. Itu kan berita-berita yang dibuat karena hanya cuma 5 orang, ngumpulin orang nggak bisa. Itu ada membuat fitnah ya begitu tuh. Tapi giliran orang-orang yang baik diekspos dengan berita minor, yang berita-berita miring, yang bisa di orang berprasangka buruk kepada orang lain. Hati-hati. Nah, ini rambu-rambu dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jangan pernah mau mendengar berita tentang kejelekan saudara kita. Yang benar pun kita tidak boleh dengar, apalagi itu fitnah. Yang benar pun kita nggak boleh banyak mendengar karena takut hati kita kotor, apalagi yang fitnah.